فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وعلى آله وصحبه ومن والاه ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Misk Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Musabi asbahullah. Sekarang kita masuki bab yang baru, bab fil madhi wa ghairihi. Bab ini sangat penting untuk kita ketahui karena kita sebagai seorang lelaki maupun wanita harus memahami jenis-jenis air yang keluar dari kita. Air yang keluar dari diri kita itu di antaranya adalah air madhi, wadi dan mani. Ini lelaki maupun wanita pastikan harus tahu agar tidak salah di dalam menghukumi dan menilai. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini hanya seputar madhi dan wadi. Kenapa? Karena dua air ini najis. Beda dengan air mani. Kalau air mani itu suci, sehingga pakaian kalau terkena air mani, basah maupun kering, pakaiannya tidak najis. Beda dengan air madhi dan air wadi. Anak kasih gambaran secara global dulu untuk membedakannya. Air mani biasanya keluar ketika berhubungan badan atau ketika mimpi basah, dan hukumnya suci. Tapi mengharuskan mandi janabah, itu bedanya. Itu air mani. Air madhi itu air yang keluar ketika orang itu menghayal berhubungan badan, atau ketika bercumbu dengan suami dan istrinya, atau yang semisalnya, itu air madhi, najis hukumnya. Paham? Air wadi itu air yang keluar biasanya beriringan setelah dia kencing. Setelah orang kencing, buang air kecil, kotornya muncul cairan, itu air wadi namanya. Atau orang yang kecapean, capek, lelah, habis kerja berat, tidur, baring-baring, kok tiba-tiba keluar cairan yang bukan air kencing, itu wadi, najis. Paham? Tapi dua air ini ketika keluar tidak wajib mandi janabah. Mahfum? Ewa. Hal seperti ini jangan pernah terpetik di benak kita, malu untuk pelajari, jangan. Imam Nawawi itu imam yang beliau belum sempat menikah sampai beliau meninggal dunia. Tapi beliau kalau membahas seputar air, Masya Allah. Paham ya? Maksudnya air madhi, mani, wadi, darah haid, darah nifas, darah istihadah, itu pembahasannya tuntas dan luar biasa. Makanya masalah ilmu agama seperti ini jangan pernah malu gitu loh. Antum lihat kisahnya Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah tentang Ummu Sulaim waktu itu. Ummu Sulaim itu perempuan loh, bertanya tentang mandi janabah, bayangkan. Perempuan bertanya tentang mandi janabah. Seharusnya malu, enggak seharusnya? Malu, tapi karena ilmu beliau enggak malu. Beliau bertanya, ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Kata Rasulullah SAW, na'am idza hiya ra'atil ma'. Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi kalau mimpi basah? Kemudian Rasulullah mengatakan, iya kalau dia melihat air mani. Kita baca, qalu al-madhi, nanti dibedakan ya. Ucapan beliau madhi, apa itu madhi? Huwa ma'un abyad, air yang warnanya putih, lazijun, licin, yakhruj 'indal mula'abah, yang keluar ketika bercumbu. Insyaallah paham, enggak perlu syarah ya. Au tadzakkul jima', atau ketika dia mengingat-ingat hubungan suami istri. Paham ya? Au iradatih, atau ketika dia ingin berhubungan suami istri. Insyaallah ma'ruf ya. Nah, itu air yang keluar namanya air madhi. Itu najis. Wa qad la yahis bi khurujihi, kadang kala orang enggak terasa keluarnya.
Paham? Keluarnya kadang nggak terasa. Paham ya? Karena keluarnya air ini bukan air mani loh ya. Keluarnya karena tadi apa? Ketika bercumbu, ketika hendak berhubungan suami istri, keluarnya kadang nggak terasa. Sedangkan wadi, wal wadi huwal balal, ya semacam cairan juga, semacam basah-basah juga. Alladzi yakhrut minadz dzakar, yang keluar dari kemaluan ba'dal baul, setelah apa? Kencing. Setelah air kencing, dia kencing, dia bawa air kecil, kok ternyata keluar cairan, ya, atau keluar air yang mungkin kadang dingin atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fiik, itu dikenal dengan wadi. Fil ghalib, apa ghalib? Kebanyakannya, seringnya. Yang keluar tersebut adalah wadi. Wa qad yakhruj ba'da hamli syai'in tsaqil. Sahih. Terkadang air wadi itu keluar setelah dia membawa barang yang berat. Membawa barang berat, kerja berat, capek, letih, lelah, tidur-tiduran atau baring-baring kok bangun, ada semacam cairan atau keluar air, itu juga sering apa? Dikenal dengan wadi. Berarti perbedaannya sangat jelas ya. Kalau mani imma berhubungan badan atau mimpi basah, dah itu aja. Paham ya? Karena untuk mengenai istimna nanti, istimna itu afan ya. Nah, seperti onani atau kalau perempuan masturbasi misalkan afan, itu pendapat yang kuat dilarang oleh syariat. Mafhum? Naam. Oleh karena itu kita kembalikan kepada makna yang sering kita dengar dan disebutkan para ulama. Jadi keluarnya air mani untuk yang normal barakallahu fiik itu ketika berhubungan badan dan ketika mimpi basah. Itu seringnya. Mafhum? Naam. Dan diiringi dengan rasa futur. Itu nanti sebutkan juga. Futur itu maksudnya setelah keluar itu biasanya lemas orangnya, kayak capek atau semisalnya. Itu kami sebutkan karena sebutkan para ulama juga, biar itu membedakan nanti. Sedangkan madhi perbedaannya sangat jelas. Keluar ketika bercumbu, hendak berhubungan suami istri. Wadi jelas juga. Keluar beriringan ketika apa? Setelah kencing atau ketika membawa barang yang berat atau capek, kelelahan, kecapean. Mafhum insyaallah? Madhi dan wadi najis. Sedangkan mani suci. Kita lihat hadisnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kana ibnatihi minni fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fas'alahu faqala yaghsil dhakarahu wa yatawadda. Walil Bukhari ighsil dhakarak wa tawadda. Walil Muslimin tawadda wandah farjak. Kita artikan barakallahu fikum. Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, dahulu aku ini adalah sosok lelaki yang suka keluar air madhi. Madzaan itu maksudnya sering keluar air maninya. Apaan? Air madhinya. Paham ya? Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku malu. Aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebabnya kenapa kok malu? Lima kan ibnatihi minni. Karena putrinya itu bersama diriku. Maksudnya karena beliau itu adalah menantunya. Paham ya? Menantunya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib menantunya itu loh. Putrinya Rasulullah kan dinikahi Ali bin Abi Thalib kan? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau merasa malu kalau bertanya langsung. Akhirnya beliau wakilkan, beliau nyuruh orang lain. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad. Kemudian aku memerintahkan Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu untuk bertanya. Faqal, akhirnya dapat jawaban. Rasulullah mengatakan yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Jadi enggak perlu mandi janabah. Karena yang keluar air madhi. Paham? Yang keluar air madhi. Cukup dia mencuci kemaluannya, dibersihkan, wa yatawadda, kemudian berwudu. Terus bagaimana kainnya, pakaiannya kena, dibersihkan nanti. Disebutkan nanti caranya apa? Cara membersihkannya bagaimana. Tapi untuk kemaluannya cukup dia cuci, kemudian dia berwudu. Mafhum soalnya? Enggak perlu mandi janabah. Tapi kalau air mani, mandi janabah. Mafhum, mandi besar. Baik karena ihtilam, mimpi basah, atau karena berhubungan badan. Cuman ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, kalau mimpi basah disyaratkan harus keluar air mani, baru dia mandi. Kalau dia mimpi basah, mimpi berhubungan badan, kok bangun nggak keluar air mani, lah basah wala kering, nggak wajib mandi. Tapi kalau berhubungan badan, itu poin yang kedua, keluar air mani atau tidak air mani, kalau sudah berhubungan badan wajib mandi janabah. Mafhum? Bedanya paham ya bedanya ya? Tapi kalau madhi ini
cukup dia mencuci kemaluannya dan berwudu, enggak perlu mandi. Walil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, ighsil dzakarak wa tawadda. Cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Ini berlaku laki-laki perempuan ya. Ini dhamirnya seringnya laki-laki tapi berlaku untuk perempuan juga. Wali Muslimin, dan pada Sahih Muslim, tawadda wandah farjak. Berwudulah kamu, nah, dan bersihkanlah. Bersihkan sih maknanya wandah ini bukan semata-mata hanya percikan loh ya, karena an-nadah kadang artinya percikan. Tapi maknanya dan cucilah kemaluanmu. Paham ya? Nanti akan sebutkan nanti. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Karena dalam riwayat kan sebutkan masa wudu dulu baru membersihkan baru mencuci kemaluannya. Disebutkan bawah itu karena berbeda-beda lafadznya. Lafadz tawadda waghsil dzakarak, qala al-hafidz fil fath hakadha waqa'a bil Bukhari taqdimul amr bil wudu' ala ghuslih. Wa waqa'a fil 'umdah nisbat dzalik ila al-Bukhari bil aqs lakin waw la tarattuba atau la tertib fal ma'na wahid. Wawu di situ tidak mengharuskan urut. Jadi maksudnya tetap dibawa kepada makna yang sebelum-sebelumnya membersihkan kemaluannya, mencuci kemaluannya berwudu. Karena dikhawatirkan kalau wudu dulu baru mencuci kemaluannya kan batal. Kalau tanpa hailan itu, na'am. Kita ambil penjelasan dikit lagi ya. Qala al-mu'allif asbahullah al-fadhil hadis, lafaz-lafaz hadis ini. Qaulu madza'an, ucapan madza'an sighah mubalaghah, ay kasrul madhi, banyak air madhinya. Madza'an, suka keluar air madhinya, banyak air madhi yang keluar. Ingat-ingat ya najis ya. Qaulu fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kana tabnihi. Kemudian ucapan beliau, aku malu. Ucapan Ali bin Abi Thalib, aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW dikarenakan putrinya menjadi istriku. Maksudnya dikarenakan apa? Menantu dan mertua. Alam di ta'lil ay anal illah was sabab, bahwasanya alasan dan sebabnya kenapa enggak bertanya langsung, huwal haya min Rasulillah SAW. Ini malu yang sifatnya tabiat ya, seorang menantu malu dan mertuanya itu wajar. Tapi yang dilarang malu di dalam apa? Bertanya terhadap ilmu yang dia tidak paham. Ini pun Ali bin Abi Thalib enggak diam. Beliau karena malu, beliau minta orang lain mewakili. Siapa tadi? Al-Miqdad bin Aswad. Jadi tetap bertanya, bukan diam. Kita lihat. Naam, limakan ibnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu. Dikarenakan putrinya Rasulullah SAW itu berada di sisi beliau. Maksudnya menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Li'annaha zaujatuh. Dikarenakan Fatimah putri Rasulullah SAW adalah istrinya. Wal madhi yakunu ghaliban 'inda mula'abatiz zaujah wa takbiliha. Anak globalkan ya. Air madhi ini seringnya ketika bercumbu dengan istrinya dan menciumnya. Afan. Insyaallah paham ya? Nah, itu seringnya keluar seperti itu. Wa na'am dzalik dan misal itu min anwa'il istimta', dan juga selain itu dari berbagai macam jenis istimta'. Ya intinya dia barakallahu fiik bercumbulah dengan istrinya. Bagaimanapun yang penting ya dia istimta', bersenang-senang dengan istrinya. Kemudian keluar selain air mani itu madhi. Air mani kan berhubungan tadi ya. Wa hadza min adab, maka ini termasuk adab. Falladhi yanbaghi, maka selayaknya alla yatahaddas bil jima' wa dawa'ih 'inda aqaribiz zaujati. Penting ini. Termasuk adab juga kata beliau, yang selayaknya sepantasnya adalah hendaknya seseorang tidak menceritakan tentang berhubungan badan dan faktor-faktor yang mengajak ke arah sana. Kayak cerita-cerita yang istilahnya bagaimana berhubungan badan gini-gini ini ya, yang vulgar lah, istilah cerita vulgar di dekat siapa? Kerabat-kerabat istrinya atau iparnya. Bahkan bukan hanya itu, kalau di hadapan anaknya pun waspada, jangan sembarangan juga. Di hadapan teman-temannya misalkan. Paham ya? Bal wa 'inda ghairihim, bahkan selain mereka. Tidak hanya di kerabatnya, tidak hanya di hadapan kerabatnya aja, tidak hanya di hadapan iparnya aja. Li hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu Muslim, dikarenakan hadis Abi Sa'id dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min a'dhamil amanah 'indallah yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila amra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Allahul musta'an. Termasuk amanah yang paling besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kiamat, seseorang yang dia itu berhubungan badan dengan istrinya, kemudian istrinya berhubungan badan dengan badannya, yufdi ila amratih, maksudnya berhubungan badan ya. Berjima', kemudian juga istrinya berjima' badannya, kemudian dia menyebarkan rahasianya.
Nah, ini amanah yang dia langgar. Berarti bagaimana maknanya? Maknanya amanahnya itu jangan disebarluaskan. Nah, barakallahu fiik, kisah-kisah bagaimana dia berhubungan badan dengan istrinya. Tapi boleh enggak kalau memberikan solusi? Misalkan ada orang yang perlu solusi dalam masalah rumah tangga dan tentunya sensitif. Ya tentunya dilakukan pembicaranya sensitif juga, rahasia juga. Jangan disebarluaskan itu maksudnya. Yang dilarang itu dia disebarluaskan kepada teman-temannya, sahabatnya atau orang lain tentang hubungan badannya, itu enggak boleh. Cerita itu enggak boleh. Paham ya? Kecuali solusi tadi itu pun dirahasiakan. Bisa pahami ya? Nah, solusi itu maksudnya ya kadang ada orang datang minta solusi bagaimana, itu kita jelaskan, lihat orangnya. Qauluhu yaghsil dzakarah al-maqsud bihi 'indal jumhur ghusl ma asabahu al-madhi. Maksudnya mencuci kemaluan yang tertimpa air madhi tadi. La ghusl jam'i dzakarih. Tidak harus mencuci semua kemaluannya. Afan ya? Maksudnya paham maksudnya? Tidak mencuci semua kemaluannya tapi cukup yang terkena air madhi saja. Mafhum insyaallah? Nah, itu maknanya. Insyaallah mengenai hukumnya bagaimana sudah kami singgung, bacaannya pada pertemuan yang akan datang. Kemudian bagaimana kalau membersihkan air madhi, perlu enggak harus dengan air atau boleh dengan batu, itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.